Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 3. Tidak masuk akal. Melihat Nathan masih membual, Kirana dan kedua orang tuanya semakin geram. Apakah mendekam di penjara merusak otaknya? Kirana menyodorkan ponsel ke Nathan. Oke. Bukankah kamu bisa membuat keluarga Clark sujud dengan satu kalimat? Ayo. Buktikan. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuat keluarga Clark sujud dengan satu kata. Aku. Nathan tertegun. Memang benar dengan kata-katanya bisa menghancurkan keluarga Clark. Tapi dia memberi keluarga Clark waktu sebulan. Menghancurkan Clark sekarang. Terlalu membosankan. Iya kan? Kamu tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan banyak bicara. Kirana marah dan membanting ponsel ke lantai. James dan istrinya mendorong Nathan. Pergilah. Kamu tidak diterima di keluarga kami. Kami harus pergi ke pertemuan keluarga. Tidak. Ayah. Ibu. Biarkan dia masuk. Apa maksudmu Kirana? Aku tidak ingin menikah lagi. Suamiku telah kembali. James tidak bisa membantah Kirana. Akhirnya membiarkan Nathan masuk. Kirana membawa Nathan ke kamarnya. Karena kamu sudah kembali. Kamu masih suamiku. Aku tidak peduli dengan gosip itu. Terlebih lagi, aku yakin kamu tidak bersalah. Dan orang pintar dapat melihat bahwa keluarga Clark menjebakmu. Nathan merasakan kehangatan di hati. Dia percaya, itu sudah cukup. Tapi kamu harus berjanji padaku. Mari mulai dari awal. Aku percaya kemampuanmu mampu membuat suatu perubahan yang besar. Aku berikan waktu 5 tahun. Nathan berkata, tidak perlu. Kamu cukup berikan 1 bulan. Aku akan membiarkan keluarga Clark. Diam. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan hal-hal yang tidak realistis ini. Apakah kita sama sekali tidak bisa realistis? Bahkan jika kamu tidak memiliki apa-apa sekarang, selama kamu melakukannya selangkah demi selangkah, aku percaya kamu akan dapat sukses kembali. Kirana berseru. Nathan diam patuh. Kirana mengeluarkan jas dari lemari. Aku membelinya untuk kamu 6 tahun yang lalu. Pakailah. Dan pergi ke pertemuan keluarga bersamaku. Kenapa kamu bawa dia? Kirana. James dan Amanda tidak senang melihat Nathan. Kirana memeluk lengan Nathan. Ayah. Ibu. Nathan sekarang adalah suamiku. Aku akan menjelaskannya kepada kakek malam ini. James dan istrinya memelototi Nathan dengan emosi. Dan menghela nafas tanpa daya, terkutuk. Golden Bell Restaurant. Perjamuan keluarga Andersen diadakan di sini. Walau keluarga Andersen tidak sekaya keluarga Clark, tapi mereka juga termasuk kaum menengah di Anhemia. Mereka memesan seisi restoran. Ketika keluarga James Andersen masuk ke aula, semua mata menatap heran. Dulu saat Nathan dan Kirana menikah, James Andersen mendapat kedudukan tertinggi dalam keluarga Andersen. Tapi setelah reputasi Nathan hancur, keluarga James mengalami perubahan yang mengejutkan. Sekarang dia adalah yang terburuk dan urutan terendah di antara keluarga Andersen. Setiap kali bertemu kerabat, selalu dicemooh. Lah, orang yang di samping Kirana apakah itu Nathan? Ya, benar. Dia sudah dibebaskan dari penjara. Seketika, semua mata tertuju ke Nathan. Philip, kepala keluarga Andersen, mendengus, dan mengabaikannya. Kakek Philip saat ini paling suka dengan keluarga putra pertamanya, Joseph Andersen. Dikarenakan menantu Joseph, Adrian Wilson, adalah blasteran, keluarga terpandang, dan tinggal di luar negeri. Kali ini Philip Andersen mengatur pernikahan Kirana, merupakan adik Adrian, Jayden Wilson. Jayden sudah lama mengagumi kecantikan Kirana. Tidak ada yang peduli. James sekeluarga hanya dapat cari tempat duduk sendiri. Baru saja mau duduk. Ada yang celetuk, tidak bisa. James kalian tidak bisa duduk di sini. Suara dari John mengingatkan. Apa? Tempat duduk pertemuan ini sudah diatur. James bingung. Gimana? Perjamuan keluarga total dibagi 4 meja. Berdasarkan kontribusi keluarga. Misal, meja pertama kontribusi sebesar 5 miliar. Meja kedua 1 miliar. Meja ketiga 100 juta. Meja keempat untuk yang kurang dari 100 juta atau tidak berkontribusi apapun. John tersenyum. Keuntungan keluargaku tahun ini lumayan.
Kontribusi keluarga setidaknya cukup 5 miliar. Jadi kami duduk meja ini. Maaf ya. Tentu saja. Jika keluarga kamu ada aset triliunan, tidak kontribusi ke keluarga besar, juga bisa duduk di meja pertama. Istri John menimpali. Sayangnya, kita tahu apa yang persis terjadi. Hari ini bertambah satu mantan napi. Jadi cuma bisa duduk di meja terakhir. Anak John, Sadi, membawa gelas berjalan kemari. Ayah, ibu, setahu aku, Paman James tahun lalu tidak kontribusi apapun. Malah perusahaannya bangkrut. Masih pinjam uang kakek 2 miliar. Ini jelas-jelas sudah minus kontribusi. Masih duduk di meja keempat. Terhadap kerabat lain yang di meja 4 jadi tidak adil. Kalau aku bilang, tambah meja kelima aja. Minus kontribusi. Yah, setuju. Keluarga Andersen lainnya satu persatu menyatakan setuju. Baik. Sesuai dengan yang Sadi uraikan. Dengan begitu bisa memotivasi kalian. Kakek Philip Andersen juga setuju. Cepat duduk di sana. Jangan berdiri saja. Buat malu. Philip Andersen melototi James. James sekeluarga tidak berani bersuara. Dan beranjak duduk di sana. Tiba-tiba Nathan menarik Kirana. Bertanya, tolong tanyakan meja 10 triliun yang mana. Nathan adalah satu-satunya panglima perang bintang 5. Uang baginya hanyalah angka. Seberapa banyak? Dia tidak jelas. Tapi untuk 10 triliun mudah baginya. Dengar perkataan Nathan. Semua terpana. Hahaha. Semua tertawa terbahak-bahak. Semua tertawa sampai sakit perut. 10 triliun kamu bercanda. Bahkan orang kaya seperti Clark belum tentu punya. Anak ini otaknya sudah konslet. Memalukan diri sendiri di sini. James ternyata punya menantu seharga 10 triliun. Hahaha. Terasa semua mata mengejek dan tertawa. James merasa ingin mencari lubang untuk bersembunyi saja. Memalukan. Sungguh memalukan. Kirana pun marah. Dan mendelik ke arah Nathan. Jika cuma bicara di rumah ya sudah. Bicara begitu di sini buat apa? Nathan, kamu sengaja buat aku malu. Selama ini apa tidak cukup memalukan aku? Kirana meneteskan air mata. Tubuhnya bergetar. Nathan tak berdaya. Tapi aku benar-benar punya 10 triliun. Semua orang tidak berminat untuk melihat kebodohan Nathan lagi. Karena tokoh utama hari ini sudah datang. Putri dan menantu Joseph datang. Semua orang, termasuk kakek Philip menyambut di depan pintu. Adrian meminta maaf, sudah membuat kalian lama menunggu. Pesawatnya terlambat sampai 10 jam lebih. Ada apa? Tanya kakek Philip khawatir. Adrian tersenyum. Kakek tidak tahu. Anhemia kedatangan seorang tokoh penting. Bandara diblokir selama 8 jam. Semua orang, apa benar ada kejadian ini? Philip Andersen bertanya. Adrian, tokoh penting apa ini? Bahkan bandara harus diblokir selama 8 jam. Tidak hanya itu. Katanya ada 100 pesawat yang mengawal pesawat pribadi orang itu. Dan bandara dijaga puluhan ribu orang. Ish, apa? Semua orang tertegun. Adrian dengan bangga. Orang itu adalah panglima perang negara Neslandia. Haha, kalian pasti tidak percaya. Aku pernah bertemu sosok ini saat ada perkumpulan di luar negeri. Dan saling menukar kartu nama. Tidak bisa dibayangkan dia datang ke Anhemia. Aku akan mencari waktu untuk mengajaknya bertemu. Dapat dukungan dari dia. Keluarga kita pasti akan mendapat kedudukan di kota ini. Ya Tuhan, hebat sekali. Sosok seperti ini kamu juga kenal. Kakak iparku luar biasa. Menantu keluarga Andersen hebat-hebat. Tentu saja ada pengecualian. Semua orang ikut mengagumi Adrian. Kakek Philip semakin memuji Adrian. Melihat menantu orang lain seperti itu, James menjadi iri. Kirana juga iri. Tapi dia percaya. Berikan Nathan waktu 5 tahun. Pasti akan membuat kakek bangga juga. Nathan ingin tertawa saat mendengarnya. Anak ini hebat juga. Tak diduga tahu bahwa aku datang. Tapi cerita karangan dia juga hebat. Nathan bertanya. Kamu bilang, kamu kenal dengan panglima perang ini. Adrian songong menjawab, ya, kami minum bersama. Kenapa? Nathan tertawa. Terus kenapa aku tidak mengenalmu? Bersambung.